Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Masih dengan pembahasan mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7. Kali ini kita akan membahas subbab terakhir dari bab 2, yakni D. Menyajikan cerita fantasi dengan kompetensi dasar 4.4. Menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis, dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. D. Menyajikan cerita fantasi. Setelah sebelumnya kita belajar mengidentifikasi unsur, menceritakan kembali isi, dan menelaah struktur dan bahasa pada cerita fantasi. Sekarang saatnya kita berkreasi secara mandiri untuk menciptakan teks cerita fantasi. Sebelum mencipta cerita fantasi, ada baiknya bacalah paparan berikut. 1. Merencanakan cerita. Sebelum membuat cerita fantasi, kita harus membuat perencanaan terlebih dahulu. Adapun langkah-langkah membuat perencanaan cerita sebagai berikut. Langkah 1. Menemukan ide penulisan. Bagaimana menemukan ide cerita fantasi? Menemukan ide cerita fantasi dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap objek atau peristiwa di sekitar kita yang nyata, lalu diberi imajinasi. Langkah 2. Penggalian ide. Selain melalui pengamatan objek atau peristiwa, ide cerita fantasi dapat pula diperoleh dari membaca. Penggalian ide cerita fantasi dapat diperoleh melalui membaca buku pengetahuan atau buku ilmiah tentang ruang angkasa, hewan langka, biografi tokoh dan seterusnya. Ide cerita fantasi juga dapat diperoleh dari membaca dan pengalaman mitos-mitos lokal atau daerah setempat. Langkah 3. Membuat rangkaian peristiwa. Dari ide yang sudah ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat rangkaian peristiwa sehingga tercipta cerita fantasi yang unik. Contoh, ide cerita. Bertemu pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda zaman sekarang. Tema, pemuda yang malas akan menimbulkan kehancuran bangsanya. Berdasarkan ide cerita dan tema tersebut, kita dapat menyusun rangkaian cerita sebagai berikut. 1. Tokoh dihukum guru karena tidak menyerahkan tugas. Tokoh selalu menunda tugas sehingga dihukum guru untuk membaca buku biografi. 2. Buku biografi para pahlawan seakan hidup dan menyeret tokoh masuk dalam masa peperangan. 3. Tokoh bertemu dengan Bung Tomo dan berdialog tentang perjuangan pemuda pada 10 November. 4. Tokoh dihadapkan pada peperangan 10 November. 5. Tokoh bertemu dan berdialog dengan para pemuda pejuang. 6. Tokoh kembali pada dunia nyata dan menyadari kekeliruannya selama ini. Langkah 4. Mengembangkan cerita fantasi. Dari deretan peristiwa yang sudah dirancang. Kemudian kembangkan watak tokoh, latar, dialog antar tokoh, sehingga menjadi cerita secara utuh. Langkah selanjutnya adalah memberi judul yang menarik untuk cerita yang dikembangkan. Judul cerita fantasi dapat dibuat dengan beberapa cara. Amati contoh berikut. A. Aku dan Bung Tomo. Judul dikembangkan dari tokoh. B. Cerita dari Surabaya di masa lalu. Judul dari latar cerita. C. Kemalasan yang menghancurkan. Judul dari tema. D. Misteri di balik buku biografi. Judul dari genre cerita fantasi dan tema. E. Kampungku di tahun 2100. Judul dari latar dunia fantasi yang diciptakan penulis. Demikianlah langkah-langkah merencanakan cerita. Berikutnya, mari kita. 2. Menulis cerita fantasi. Untuk menulis cerita fantasi yang baik, lakukanlah kegiatan berikut. A. Merencanakan. Dalam proses merencanakan, lakukanlah langkah-langkah berikut. 1. Menggali ide. 2. Berfantasi atau berimajinasi dengan ide. 3. Menentukan tema. 4. Menentukan latar. 5. Menentukan deskripsi tokoh-tokoh. 6. Membuat sinopsis atau ringkasan cerita atau kejadian dari awal sampai akhir. B. Mengembangkan produk. Dalam tahap ini, kita mengembangkan tiap bagian dari tahap merencanakan, sehingga menjadi cerita fantasi yang menarik. C. Memberi judul yang menarik. Pada tahap ini, kita harus memberi judul yang menarik dari cerita yang telah dibuat. D. Menelaah untuk merevisi. Setelah cerita yang kita buat selesai, tahap berikutnya adalah menelaah hasil tulisan, dengan panduan struktur dan kaidah kebahasaan cerita fantasi. Selesai menelaah, selanjutnya kita meminta masukan pada teman, guru, dan atau orang-orang ahli di bidangnya, mengenai cerita fantasi yang telah kita buat. E. Mempublikasikan. Setelah cerita fantasi yang kita buat selesai ditelaah dan direvisi, tahap selanjutnya adalah mempublikasikannya dengan cara 1. Memajang hasil karya di majalah dinding sekolah. 2. Mengunggah di media sosial. 3. Membukukan sendiri hasil karya dan berikan ke perpustakaan sekolah sebagai koleksi. 4. Melakukan atau mengikuti pameran atau lomba untuk menampilkan karya. Demikianlah cara atau tahapan dalam membuat cerita fantasi. Semoga pemaparan mengenai cara atau tahapan membuat cerita fantasi ini dapat memicu motivasi kamu untuk menjadi seorang penulis.
Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.